Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang bagi anak-anakku, baik yang melaksanakan pembelajaran pagi maupun yang melaksanakan pembelajaran di siang hari. Anak-anakku yang Ibu banggakan, kesempatan kali ini kita masih bersama-sama akan belajar secara daring ya, akan belajar secara daring. Untuk itu tolong anak-anak dipersiapkan juga kondisi kesehatan kalian. Untuk mengawali dari pembelajaran kali ini, silakan kalian berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing agar pembelajaran pada kali ini bisa berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 2, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalian bisa selain melihat slide yang Ibu bikin, silakan juga kalian melihat buku modul yang sudah kalian miliki halaman 21. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan hari ini ada 3. Yang pertama yaitu memahami dan mengetahui kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu memahami dan mengetahui kedudukan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Yang ketiga, anak-anak memahami dan mengetahui bagaimana hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Baiklah anak-anakku, kita akan lihat satu persatu ya. Pertama kita akan bahas ini, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kedudukan dan makna pembukaan, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu tentang hukum. Nah, ternyata hukum itu bisa dilihat dari berbagai faktor. Nah, kita lihat hukum dilihat dari bentuknya saja. Ada 2, yaitu ada 2 hukum. Ada hukum yang tertulis dan ada hukum yang tidak tertulis. Apa itu hukum yang tertulis? Hukum yang tertulis yaitu hukum yang ditulis dalam lembaran negara atau lembaran daerah. Contohnya apa? Hukum yang tertulis itu. Contohnya ada Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang, ada Perpu. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ada PP, ada atau peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan daerah. Kemudian ada hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis itu namanya konvensi. Ingat ya, hukum yang tidak tertulis namanya konvensi, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Nah, contohnya apa? Contohnya ini, pidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus. Jadi setiap tanggal 16 Agustus menjelang ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu, Presiden selalu melaksanakan yang namanya pidato kenegaraan. Nah, maka pidato kenegaraan ini meskipun tidak ditulis, tidak dibuka, tetapi dilaksanakan setiap tahunnya. Ada hukum adat dan ada hukum kebiasaan. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah sistematika dari
Undang-Undang Dasar ini, bagaimanakah sistematika atau susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 45? Kita lihat sistematikanya. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen itu terdiri dari 3 sub. 1 itu ada pembukaan. Kemudian yang kedua itu ada batang tubuh. Nah, batang tubuh ini terdiri dari pasal-pasal. Ada 16 bab, 37 pasal, 49 ayat 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, dan disertai dengan penjelasan. Yang kedua, setelah amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasalnya saja. Jadi tidak disertai dengan penjelasan. Sekali lagi, sistematika Undang-Undang Dasar 45 yang saat ini hanya terdiri dari pembukaan dan pasal-pasalnya saja. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukannya merupakan hukum yang tetap dan tertinggi di atas undang-undang. Karena di sini ada tetap, berarti pembukaan itu tidak dapat diubah. Kenapa tidak dapat diubah? Karena pembukaan itu merupakan pokok kaidah yang fundamental atau yang disebut stat fundamental norm. Nah, kalau pembukaan itu dirubah, berarti membubarkan negara. Maka tidak boleh dirubah oleh siapapun, termasuk MPR. Nah, kenapa kok tidak bisa dirubah? Nih, di dalam pembukaan itu ada 6 hal pokok. Ada cita-cita, ada pernyataan kemerdekaan, ada hukum dasar, ada kedaulatan, ada tujuan, dan juga ada rumusan dari sila-sila Pancasila. Silakan nanti anak-anak membuka kembali bagaimana bunyi dari pembukaan itu. Sehingga kalian akan tahu bahwa di dalam pembukaan itu ada 6 hal pokok ini. Nah, karena sebagai pokok yang fundamental, maka telah memenuhi syarat. Dilihat dari syaratnya, ya. 1, berdasarkan sejarahnya bahwa Undang-Undang Dasar 45 disahkan oleh pembentuk negara, yaitu yang dikatakan dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 45, karena PPKI itu dianggap sebagai wakilnya bangsa Indonesia. Berdasarkan isinya, di dalam pembukaan itu sudah memuat asas falsafah, yaitu Pancasila, ada asas politik, kedaulatan, dan ada tujuan negara. Kita lanjut. Nah, apakah Undang-Undang Dasar 1945 itu? Apakah Undang-Undang Dasar 1945 itu? Undang-Undang Dasar adalah suatu bentuk naskah yang memaparkan rangka badan pemerintahan suatu negara serta tugas pokoknya, serta menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Inilah yang dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar itu naskah, naskah yang di dalamnya itu memaparkan rangkanya seperti apa, badannya yang apa saja, tugas pokok badan-badan tersebut itu apa saja, serta bagaimana cara kerjanya, itu diatur semuanya di dalam Undang-Undang Dasar, meskipun hanya pokok-pokoknya saja. Nah, menurut pakar hukum Merriam Budiarjo, bahwa setiap Undang-Undang Dasar itu memenuhi 1, ada organisasi negara. Contohnya apa organisasi negara itu? Ada badan legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Kemudian ada hak asasi manusianya. Ada prosedur mengubah undang-undang dasarnya. Mungkin juga ada pasal yang mengatur tentang larangan untuk mengubah dari undang-undang dasar itu. Nah, ketika kita lihat Undang-Undang Dasar 45, di dalam pasal Undang-Undang Dasar 45 itu semuanya mengatur keempat hal ini loh. Ya,
ada organisasi negara. Contohnya di dalam pasal Undang-Undang Dasar itu juga diatur tentang DPR-nya, tentang presidennya, tentang MPR-nya, ada juga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Jadi legislatif, eksekutif semuanya ada. Ada juga tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini diatur dalam pasal 28A sampai pasal 28J. Nah, silahkan nanti dilihat semuanya pasalnya. Kemudian prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Ini ada di pasal 37. Pasal 3 menurut yang ketiga dan keempat ini ada di dalam pasal 37. Silakan nanti dibaca nggih tentang larangan perubahan Undang-Undang Dasar. Atau prosedur mengubah Undang-Undang Dasar itu seperti apa? Silakan nanti dibaca. Nah, bagaimanakah kedudukan Undang-Undang Dasar 45? Bagaimanakah kedudukan Undang-Undang Dasar 45? Ada 3 kedudukannya. Satu sebagai dasar negara, yang kedua sebagai hukum dasar tertulis, sekali lagi tertulis, dan sebagai sumber tertib hukum bagi peraturan perundangan yang lainnya. Sekarang bagaimanakah makna dari Undang-Undang Dasar 45? Maknanya apa Undang-Undang Dasar itu? 1. Merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi sumber hukum dan cita-cita yang ingin dicapai ditegakkan. Dan yang ketiga, memuat pokok kaidah negara yang fundamental seperti yang ada di atas tadi. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Kalau dilihat bahwa antara pembukaan dengan proklamasi itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kenapa dikatakan erat? Kenapa tidak bisa dipisah-pisahkan? Karena uraian yang terdapat di dalam alinea 1 sampai alinea ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Dan yang kedua, uraian yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi yang ada di kalimat yang kedua. Nah, silakan nanti anak-anak membaca juga tentang proklamasi, ya. Jadi isinya proklamasi itu apa, bagaimana bunyinya, silakan untuk dihafalkan dan dicermati. Kemudian kita lihat bagaimana makna alinea pembukaan. Kita lihat maknanya, ya. Bagaimana makna alinea pembukaan. Pembukaan itu ada 4 alinea, maka kita akan belajar, akan kita pelajari satu demi satu maknanya. Alinea yang pertama di dalam pembukaan itu mengandung 2 dalil. Satu sebagai dalil subjektif dan yang satunya sebagai dalil objektif. Dalil objektifnya bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Ini berarti ada di dalam alinea yang pertama. Di samping itu ada dalil subjektif. Dalil subjektifnya bahwa adanya tekad bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Kemudian bagaimana alinea yang kedua? Makna alinea kedua itu menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini yang dikatakan sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Jadi cita-cita bangsa Indonesia itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat dulu tadi.
Ada cita-cita bangsa Indonesia tadi, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Apa itu? Merdeka berarti terbebas dari penjajah. Bersatu, menghendaki bangsa Indonesia itu bersatu dalam satu bentuk, yaitu bentuknya negara kesatuan. Berdaulat, negara sederajat dengan bangsa yang lain, sehingga punya hak untuk menentukan arah tanpa campur tangan negara lain. Adil, bangsa Indonesia menginginkan adanya penegakan keadilan. Untuk bisa menegakkan keadilan ini, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang terakhir adalah makmur tadi. Makmur di sini yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah makmur material dan spiritual. Kemudian kita lanjut. Makna alinea yang ketiga itu juga mempunyai dua hal. Satu, mengandung makna motivasi spiritual bahwa kemerdekaan diraih atas nama Tuhan. Jadi tanpa campur tangan Tuhan, perjuangan bangsa Indonesia tidak akan berhasil. Ada motivasi real dan material. Bangsa Indonesia punya keinginan luhur untuk bebas dari bentuk penjajahan. Nah, pada alinea ketiga inilah maka mempertegas bahwa adanya campur tangan Tuhan, mengakui bahwa bangsa Indonesia itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Alinea yang keempat memuat prinsip, ada tujuan negara, ada 4 tujuan itu nggih. Kemudian ada ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar 45, ada bentuk negara, ada dasar negara yaitu Pancasila. Nah, demikianlah anak-anakku pembelajaran di hari ini kita sudah selesai, maka kita akan mengambil sebuah kesimpulan secara bersama-sama. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini adalah 1. Sistematika Undang-Undang Dasar 45, setelah perubahan ada 2, pembukaan dan pasal-pasal. Kedudukan pembukaan 1 sebagai dasar negara, sebagai hukum dasar tertulis dan sebagai sumber tertib hukum. Dan yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar tidak akan dirubah karena merubah pembukaan berarti membubarkan negara. Maka dikatakan start fundamental norm. Dan yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan proklamasi mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Demikianlah anak-anakku semuanya. Kita sudah mengakhiri pada pembelajaran kali ini. Dari Ibu cukup sekian dulu. Terima kasih. Selamat belajar. Kita ketemu lagi di kesempatan pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.